Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasha Aurelia Yuniarso, dengan NIM 23030404150. Di sini saya akan mempresentasikan materi geografi penduduk mengenai variasi dan dinamika penduduk. Yang pertama, materinya ada pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk ini secara umum merupakan persentase perubahan jumlah penduduk suatu wilayah pada suatu waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada periode sebelumnya. Pertumbuhan penduduk merupakan indikator yang berguna untuk memantau tren dan memprediksi populasi di masa depan. Selanjutnya ada pengertian pertumbuhan penduduk menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Zulfa tahun 2016, pertumbuhan penduduk adalah peristiwa mengenai bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk dalam suatu negara dari tahun ke tahun. Lalu selanjutnya ada pengertian pertumbuhan penduduk dari Mulyadi tahun 2006. Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Selanjutnya ada faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan penduduk. Yang pertama itu ada kelahiran. Kelahiran ini bisa dikatakan sebagai natalitas. Kelahiran ini merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan jumlah orang yang dilahirkan dalam suatu populasi selama jangka waktu tertentu. Tingkat kesuburan biasanya diukur dengan jumlah kelahiran per 1.000 penduduk per tahun. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi angka kesuburan. Antara lain ada angka kesuburan, ketersediaan layanan kesehatan ibu, pendidikan, status sosial ekonomi, budaya, agama, dan kebijakan pemerintah terkait keluarga berencana serta perawatan ibu dan anak. Lalu, faktor selanjutnya ada kematian atau mortalitas. Kematian atau mortalitas ini merupakan istilah yang mengacu pada jumlah individu yang meninggal dalam suatu populasi selama periode waktu tertentu. Angka kematian biasanya diukur dengan jumlah kematian per 1.000 penduduk per tahun. Faktor-faktor yang memengaruhi kematian meliputi kualitas layanan kesehatan, sanitasi, nutrisi, perawatan medis, kondisi lingkungan, gaya hidup, dan faktor genetik. Lalu, faktor selanjutnya ada migrasi. Migrasi ini merupakan perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain, baik dalam satu negara maupun melintasi batas negara. Migrasi ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu emigrasi. Emigrasi ini bisa disebut sebagai orang atau sekelompok orang yang berpindah dari suatu daerah ke daerah lain dalam batas suatu negara. Selanjutnya ada migrasi. Migrasi ini merupakan orang atau kelompok yang berpindah dari satu negara ke negara lain. Lalu selanjutnya ada proyeksi pertumbuhan penduduk menggunakan cara aritmatik. Pertumbuhan penduduk aritmatik ini berguna jika terdapat asumsi bahwa pertumbuhan penduduk setiap tahunnya sama atau relatif konstan. Rumusnya adalah PN sama dengan P0 dikali 1 plus R dikali N, di mana PN ini merupakan jumlah penduduk pada tahun N, P0 ini merupakan jumlah penduduk pada tahun 0 atau tahun dasar, R ini merupakan tingkat pertumbuhan penduduk per tahun dalam satuannya persen, lalu selanjutnya ada N. N ini merupakan jumlah atau banyaknya atau lamanya tahun. Di sini terdapat contoh soal mengenai proyeksi pertumbuhan penduduk aritmatik. Diketahui, pada tahun 2017, jumlah penduduk suatu wilayah sebanyak 175.000 jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduk wilayah tersebut per tahunnya adalah 2,5%. Ditanyakan, hitunglah jumlah penduduk wilayah tersebut pada tahun 2022 dengan rumus aritmatik. Jadi, pertama, kita sudah mengetahui P0-nya itu adalah P 2017, di mana jumlah penduduknya itu 175.000. Lalu selanjutnya kita juga mengetahui N. N ini merupakan jumlah tahunnya ya, selisihnya, banyak tahunnya, yaitu berarti 2022 dikurang 2017. Berarti N-nya itu 5. R-nya itu sudah diketahui juga, 2,5%. Lalu langkah selanjutnya adalah
menghitung proyeksi penduduk tersebut pada tahun 2022 menggunakan proyeksi pertumbuhan penduduk aritmatik. Caranya PN, masukkan rumusnya, PN sama dengan P0 dikali 1 ditambah R dikali N. P 2017 ini dikali 1 plus 2,5% dikali 5. 175.000. Berarti 1 yang di dalam kurung dihitung terlebih dahulu, baru dikalikan dengan 175.000-nya. Berarti hasilnya 201.250. Jadi, dengan perhitungan aritmatik, proyeksi penduduk tahun 2022 adalah 201.250 jiwa. Lalu selanjutnya ada pertumbuhan penduduk menggunakan proyeksi geometrik. Pertumbuhan penduduk geometris merupakan metode untuk menghitung pertumbuhan penduduk yang mengasumsikan bahwa laju pertumbuhan penduduk sama setiap tahunnya. Rumusnya itu adalah PN sama dengan P0 dikali 1 plus R tutup kurung dipangkatkan dengan N, di mana PN ini merupakan jumlah penduduk pada tahun akhir, P0 ini merupakan jumlah penduduk pada awal tahun, R ini merupakan angka pertumbuhan penduduk tahunan, dan N ini tuh banyak atau lamanya tahun. Di sini ada contoh soalnya, pada tahun 2016, jumlah penduduk suatu wilayah sebanyak 175.000 jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduk wilayahnya itu per tahun 2,5%. Hitunglah jumlah penduduk wilayah tersebut menggunakan cara proyeksi geometrik. Di sini kita sudah mengetahui bahwa P0-nya itu merupakan tahun 2016-nya ini ya, yang sudah diketahui jumlah penduduknya yaitu 175.000 jiwa. R-nya ini sudah diketahui juga 2,5%, dan N-nya ini berarti tahun yang ditanyakan dikurang dengan tahun yang diketahui, berarti 2022 dikurang 2016 sama dengan 6. Jadi N-nya itu 6. Tinggal dimasukkan ke rumusnya, PN sama dengan P0 dikali 1 plus R dipangkatkan dengan N, berarti 175.000 dikali 1 plus 2,5% dikalikan dengan dipangkatkan dengan 6. Ini berarti sama caranya kayak yang sebelumnya. Dihitung dulu yang di dalam kurung, baru dikalikan, baru dipangkatkan, dan mendapatkan hasil sebanyak 202.960 jiwa. Jadi, pertumbuhan penduduk menggunakan proyeksi geometris pada tahun 2022 di wilayah tersebut sebanyak 202.916 jiwa. Lalu selanjutnya ada pertumbuhan penduduk menggunakan proyeksi eksponensial. Proyeksi pertumbuhan penduduk eksponensial digunakan jika pertumbuhan penduduk terjadi secara terus-menerus setiap hari dengan angka pertumbuhan konstan. Di mana rumusnya ini PN sama dengan P0 dikali eksponensial dipangkatkan dengan R dikali N. PN ini merupakan jumlah penduduk pada tahun N, P0 ini merupakan jumlah penduduk pada tahun 0 atau tahun dasar, N ini merupakan tingkat pertumbuhan penduduk per tahunnya dalam bentuk persentase. N ini merupakan banyak atau lamanya tahun, dan E-nya ini merupakan bilangan eksponensial, dan sudah diketahui bahwa bilangan eksponensialnya itu 2,7182818. Lalu selanjutnya ada contoh soal. Pada tahun 2017, jumlah penduduk suatu wilayah adalah 175.000 jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduk per tahun wilayah tersebut adalah 2,5%. Hitunglah penduduk wilayah tersebut pada tahun 2022 menggunakan proyeksi penduduk eksponensial. Di sini kita sudah mengetahui bahwa P0-nya itu merupakan 175.000 jiwa, eksponensialnya sudah diketahui, 2,7182818, R-nya 2,5%, kalau dijadiin desimal jadinya 0,025, N-nya ini merupakan jumlah dari selisih antara 2022 dikurang 2017, yaitu 5. Lalu
Tinggal dimasukkan saja ke rumus, Pn sama dengan P0 dikali E dipangkatkan dengan R dikali N. Dimasukkan 175.000 dikali 2,7182818 dipangkatkan dengan 0,025 dikali dengan 5. Ini maaf salah ketik. Di sini seharusnya 5. Lalu jika sudah dihitung, kita sudah mendapatkan jawabannya yaitu 203.320 jiwa. Jadi jumlah penduduk pada tahun 2022 di wilayah tersebut menggunakan proyeksi penduduk eksponensial yaitu 203.320 jiwa. Lalu selanjutnya kita membahas tentang struktur penduduk. Struktur penduduk ini apa sih? Struktur penduduk ini merupakan aspek yang meliputi jumlah dan komposisi penduduk di suatu wilayah. Struktur penduduk ini bisa berubah-ubah karena disebabkan oleh proses demografi, yakni fertilitas atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan migrasi penduduk. Struktur penduduk terdiri dari komposisi suatu populasi berdasarkan karakteristik geografis, biologis, dan sosial, di mana geografis ini bisa berdasarkan lokasi geografis seperti wilayah atau provinsi. Kalau secara biologis bisa berdasarkan usia dan jenis kelamin, kalau sosial bisa berdasarkan pekerjaan, pendidikan, dan status sosial. Lalu terdapat juga piramida penduduk yang memiliki 3 jenis, yaitu piramida penduduk ekspansif, piramida penduduk stasioner, dan piramida penduduk konstruktif yang sangat berperan penting dalam struktur kependudukan. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis komposisi penduduk. Yang pertama ini berdasarkan umur dan jenis kelamin, terbagi kembali menjadi 6 macam. Yang pertama ada usia 0 sampai 14 tahun dan tergolong sebagai usia yang belum produktif. Yang kedua ada usia 15 sampai 64 tahun dan termasuk ke dalam usia produktif. Selanjutnya ada usia 65 tahun ke atas, tergolong ke dalam usia tidak produktif. Lalu selanjutnya ada struktur penduduk muda, yaitu mayoritas penduduk yang berusia muda. Selanjutnya ada struktur penduduk dewasa, di mana mayoritas penduduknya berusia dewasa. Dan yang terakhir ada struktur penduduk tua yang memiliki mayoritas penduduk berusia tua. Selanjutnya ada menurut jenis kelamin juga, yaitu berdasarkan pria dan wanita, dan juga pengaruh terhadap tingkat kelahiran. Di sini ada sex ratio dan dependency ratio. Sex ratio ini secara umum merupakan jumlah perempuan per 1.000 laki-laki di suatu wilayah. Misalnya, jika suatu populasi mempunyai rasio jenis kelamin 105 laki-laki untuk setiap 100 perempuan, berarti setiap 100 perempuan terdapat 105 laki-laki. Sex ratio ini memiliki rumus SR sama dengan L dibagi P dikali 100, di mana L ini merupakan jumlah penduduk laki-laki di suatu tempat dibagi dengan P ini merupakan jumlah penduduk perempuan di suatu tempat, lalu dikalikan dengan 100. Selanjutnya ada dependensi rasio. Dependensi rasio ini merupakan rasio ketergantungan atau rasio yang mengukur jumlah penduduk yang menganggur, di mana anak-anak dan lanjut usia, dibandingkan atau dibagi dengan jumlah penduduk yang bekerja dalam kelompok usia produktif. Rasio ini mengukur beban ekonomi penduduk usia kerja terhadap masyarakat. DR atau dependensi rasio ini memiliki rumus P 0 sampai 14 tahun ditambah P 65 plus dibagi dengan P kelompok usia 15 sampai 24 tahun dikalikan dengan 100. Lagi presentasi. P 0 sampai 14 tahun ini berarti penduduk usia 0 sampai 14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas dibagi dengan penduduk usia 15 sampai 64 tahun atau usia produktif dikalikan dengan 100. Lalu selanjutnya ada teori generasi. Teori generasi ini
merupakan sebuah konsep yang mengacu pada pemahaman bagaimana sekelompok orang yang lahir dan besar pada saat yang sama memiliki pengalaman hidup, nilai, keyakinan, dan perilaku yang serupa. Konsep ini memperhitungkan bagaimana pengalaman bersama dan peristiwa sejarah selama masa pertumbuhan dan perkembangan yang mempengaruhi pemikiran dan perilaku generasi tersebut. Generasi merupakan sekelompok orang yang memiliki kesamaan tahun lahir, umur, lokasi, dan juga pengalaman historis atau kejadian-kejadian dalam individu tersebut yang sama yang memiliki pengaruh signifikan dalam fase pertumbuhan mereka. Ini merupakan pengertian generasi menurut Coopersmith tahun 2000. Terus selanjutnya ada pengertian generasi juga menurut Howe dan Strauss pada tahun 1991 dan 2000, di mana generasi ini dibagi berdasarkan kesamaan rentang waktu kelahiran dan kesamaan kejadian-kejadian historis. Pembagian generasi tersebut juga banyak dikemukakan oleh peneliti-peneliti lain dengan label yang berbeda-beda, tetapi secara umum memiliki makna yang sama. Di sini ada macam-macam generasi. Yang pertama ada generasi baby boomers. Baby boomers ini merupakan generasi yang berkelahiran sekitar tahun 1946 hingga 1964. Ciri-cirinya, generasi ini terlahir pasca Perang Dunia II dan mengalami pertumbuhan populasi yang signifikan. Mereka ini tumbuh dalam masa ekonomi yang kuat dan kemajuan sosial. Pengaruh dari baby boomers ini berkontribusi pada perubahan budaya dan sosial yang signifikan pada tahun 1960-an dan 1970-an. Mereka juga berperan dalam memperjuangkan hak sipil, gerakan anti perang, dan revolusi budaya. Selanjutnya ada Gen X. Gen X ini merupakan generasi yang berkelahiran sekitar tahun 1965 sampai 1980. Ciri-cirinya memiliki ciri-cirinya generasi X ini tumbuh dalam masa ketidakstabilan ekonomi dan perubahan sosial. Mereka ini cenderung skeptis terhadap institusi dan otoritas, serta dianggap sebagai anak kunci atau latchkey kids, karena banyak dari mereka tumbuh dengan orang tua yang bekerja. Pengaruh dari generasi X ini memperkenalkan teknologi digital dan internet, serta mempengaruhi budaya populer melalui musik, film, dan seni. Selanjutnya ada generasi Y atau milenial. Generasi milenial ini berkelahiran sekitar tahun 1981 hingga 1996. Ciri-cirinya, generasi Y ini tumbuh dalam era teknologi digital yang berkembang pesat dan globalisasi. Mereka ini dikenal sebagai generasi yang terhubung secara digital, beragam, dan cenderung memiliki sikap sosial dan lingkungan yang kuat. Pengaruh dari generasi Y atau milenial ini eh, mempengaruhi dalam perubahan gaya hidup, kebiasaan konsumsi, dan cara bekerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan inovasi teknologi. Lalu yang terakhir ada generasi Z. Generasi Z ini berkelahiran sekitar tahun 1997 hingga tahun 2012. Ciri-cirinya generasi Z ini adalah generasi pertama yang lahir dan tumbuh dalam era digital yang sepenuhnya terhubung. Mereka ini cenderung mahir dalam teknologi dan media sosial sejak usia dini, serta memiliki kecenderungan untuk memilih kebebasan individual dan inklusivitas. Pengaruh dari generasi Z ini mempengaruhi tren dalam konsumsi konten digital, pembelian online, dan aktivisme sosial melalui media sosial. Mereka juga menjadi kekuatan penting dalam mengubah pola konsumsi dan perilaku konsumen. Sebenarnya ada generasi lagi setelah generasi Z, yaitu Gen Alpha, yaitu yang berkelahiran setelah 2012. Sekian presentasi dari saya mengenai variasi dan demografi penduduk. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.